Legenda Pulau Maupora. Pulau Maupora salah satu pulau mistis dari keseluruhan pulau mistis yang ada di Provinsi Maluku. Pulau dengan letak pada Kecamatan Pulau-Pulau Terselatan, Kabupaten Maluku Barat Daya. Kononnya merupakan tempat persidangan para setan dan pengguna ilmu hitam, ilmu gelap di seluruh dunia. Masyarakat Maluku Barat Daya atau MBD sering menyebutnya dengan istilah Pulau Suanggi. Nama lainnya dari pulau ini yakni Batu Timbul. Disebut sebagai Batu Timbul karena pulau ini hanya berupa karang yang timbul pada permukaan laut, di mana terdapat sebongkahan karang timbul yang dipercaya sebagai mezbah persidangan para setan di dunia. Bongkahan karang yang berlindung di balik mosaik pulau subur dan hijau Kepulauan Romang ini telah melegenda dan tersohor hingga ke pelosok dunia dengan kemistikannya. Informasi dan referensi tersebut dihimpun oleh n25news.com dari seorang pakar sejarah Maluku VP Faubun, Sabtu 13 Januari. Pulau Maupora menyimpan sejumlah legenda mistik bagi penduduk Maluku Barat Daya. Hamparan mistik Maupora sangat erat dengan kekuatan spiritual masyarakat penguasa alam gaib di Pulau Moa. Hal mistik memang ada dan nyata di seluruh tempat yang ada di seluruh kabupaten di Provinsi Maluku, kecuali kota Ambon. Salah satunya Pulau Maupora atau terkenal dengan Pulau Suanggi ini, ungkap Faubun. Korelasi supranatural sebuah kekuatan gaib dengan lokus pemujaan Suanggi ini dikuak berdasarkan kisah nyata seorang pendeta gereja Protestan Maluku yang namanya tidak disebutkan, yang mendapat tugas pelayanan di Maluku Barat Daya. Menurut pengakuannya, beliau pernah masuk dalam dan ikut ambil bagian dalam perjamuan tersebut. Bukan sebagai pengikut, hanya untuk melihat seberapa besar kekuatan mereka dibandingkan dengan kuasa Tuhan yang kita sembah. Pikirnya bagaimana cara untuk mendapati jiwa seseorang. Caranya harus bermain dengan jiwa orang tersebut. Ungkapnya, dahulu ia masuk ke MBD di saat daerah ini masih kental dengan agama ilmu hitam dengan istilah Suanggi ini. Ia memasuki dunia gaib itu dengan bantuan seorang majelis jemaat di daerahnya yang dikenal masyarakat sana sebagai orang yang menggunakan ilmu hitam terkuat waktu itu. Singkat cerita, pendeta mulai menguji kemampuannya untuk memainkan jiwa orang dengan ilmu hitam, dengan ilham dari Sang Kuasa yang kita kenal Tritunggal Allah. 1 minggu kemudian dilaksanakanlah perjamuan para Suanggi serta setan di seluruh dunia, tepatnya di Pulau Maupora tersebut. Alkisah, terjadi sebuah perbincangan dikemas dalam bahasa orang Maluku. Menurut pendeta ini ada sebuah meja besar, padahal jika dilihat secara kasat mata itu hanya batu yang timbul di permukaan lautan saja. Bapak, sebelumnya beta minta maaf, minggu depan ini beta harus ikut perjamuan atau semua orang akan bunuh beta. Berbeda dengan perjamuan yang dilakukan kepercayaan Kristen, agama ilmu hitam melakukan perjamuan dalam 1 tahun sebanyak 1 kali saja. Dalam 1 tahun itu akan dipertanggungjawabkan ia makan berapa orang, bunuh berapa orang, makan bayi berapa orang, dan saat perjamuan akan kasih dagingnya. Dan saat itu di hari yang ditentukan semua orang dengan ilmu gaib akan datang dan berkumpul di tempat itu.
Lebih lagi dikatakan pada kepala meja ada rajanya seluruh setan, yaitu Lucifer. Untuk itu pinta pendeta tersebut katanya, beta ingin masuk di dalamnya. Tetapi hal itu dibantah katanya. Bapak, tidak mungkin karena di sana sudah diketahui mana sisi yang percaya pada terang, mana sisi yang sudah ada pada gelap. Akan tetapi ia bersikeras, beta tetap akan pergi. Saat pendeta mulai berdoa meminta cahaya yang ada dalam tubuhnya harus redup, tak boleh kuat, tetapi harus kontrol. Diterima akhirnya permintaan itu. Kalau Bapak sudah siap berangkat ikut perjamuan, berarti beta harus kasih dia punya teknik, dia punya cara. Bapak harus persiapkan kacang dan ubi merah. Fanta saat itu belum kenal Fanta, yang saat diminum dikiranya darah, ditaruh di dalam botol air minum. Lalu kacang sama ubi merah bagaikan daging manusia kalau dimakan. Saat berangkat, peralatan sudah mesti lengkap, siap sebelum jam 12 tengah malam. Dan Bapak kalau ingin katong dua balik yang selamat, Bapak harus ikut beta pengaturan. Saat beta bilang Bapak tutup mata dan Bapak naik ke beta pun pundak, Bapak jangan pernah sedetik pun atau dalam pikiran Bapak untuk buka mata lihat apa yang terjadi. Kalau seng katong seng balik, biar kuasa Tuhan lah. Tapi sebaliknya. Pendeta pun menjawab, oke, beta siap. Bapak pendeta ika kain hitam di mata lalu naik. Saat naik sekitar 7 menit kemudian sudah sampai. Itu pun lewat pulau ke pulau, jadi cuma terbang saja. Sesudah sampai pada tempat yang ingin dilihatnya, katanya, Bapak saya boleh bicara dengan satu manusia yang ada di sini, karena semua manusia yang ada di sini semua sudah terkontaminasi dengan alam gaib. Katong pun raja sudah datang, ambil katong pun otak positif, yang ada cuma kegelapan dalam katong pun diri. Bapak cuma bisa duduk, ikut petunjuk, dengar persidangan kayak apa, dengar pengakuan yang pakai ilmu seperti apa, lalu Bapak lihat perjamuan kudus bagi dorang itu seperti apa. Satu lagi Bapak ambil bahan yang ada sudah di bawah, satu Bapak ambil taruh di sak sebelah kiri dan satu sebelah kanan. Artinya kacang dan ubi merah itu harus taruh di sak sebelah kanan, minuman itu baru taruh di sebelah kiri supaya waktu makan kudus dagingnya bagi manusia. Pas sampai di Bapak angkat dagingnya, baru Bapak makan kacang dan ubi merah itu. Saat minum juga sama. Pendeta pun mengikuti arahannya, sampai akhirnya dimulailah perjamuan kudus ilmu hitam. Diawali dengan makan perjamuan oleh rajanya Lucifer, hingga dilanjutkan oleh pengikutnya. Alhasil mereka berdua kembali dengan selamat. Sejauh ini pulau yang luasnya tak sampai 1 kilometer menyimpan kisah mistik seputar sering dihelatnya pertemuan berkumpul para penghuni alam gaib. Lazimnya disebut Kongres Tahunan Setan Sedunia. Berdasarkan kesaksian tersebut dan cerita dari masyarakat setempat, alam gaib yang berbau mistis di Maluku Pintu Gaib, tempat masuknya setan di seluruh dunia, berpusat pada pulau tersebut. Hingga kini sampai sekarang masih dikenal seperti itu. Bukan hanya itu saja, dibuat pula tarian yang terkenal dengan istilah tarian Suanggi atau tarian setan. Sumber cerita berasal dari beritabaca.co.id dengan judul Kisah Nyata di Balik Misteri Pulau Maupora, Maluku Barat Daya. Oke, bagi yang mau berkunjung ke wisata alam gaib yang menantang, silakan berkunjung ke Pulau Maupora. Bye bye.